Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ferdiansyah. Saya guru matematika dari SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai penerapan matematika dalam berbagai bidang keahlian. Ternyata ilmu matematika ini sangat penting. Penerapannya tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam berbagai bidang keahlian. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan matematika dalam bidang kelistrikan dan dalam bidang ilmu kimia. Selengkapnya, silakan ditonton terus videonya sampai selesai. Penerapan matematika yang pertama adalah mengenai kelistrikan. Ini ada pada soal-soal mengenai hukum Kirchhoff 1 dan 2. Seperti pada contoh soal berikut ini. Misalnya di sini ada beberapa rangkaian arus listrik seperti pada gambar. Pertanyaannya adalah tentukan kuat arus listrik 1, kuat arus listrik 2, dan kuat arus listrik 3. Nah, untuk menentukan besarnya masing-masing kuat arus listrik, langkah yang pertama adalah kita gambarkan dulu arah loopnya. Di sebelah kiri, kita ambil arah loop ke sebelah kanan atau searah dengan arah jarum jam. Nah, kemudian untuk sebelah kanan, kita bisa ambil atau gambar sebaliknya, yaitu kita bisa gambar arah loopnya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi kalau di sebelah kiri searah, sebelah kanan, nah ini berlawanan arah. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita tentukan arah arusnya. Ini bebas terserah ya untuk arah arusnya. Misal kita ambil contoh untuk I1, kita gambar arah arusnya ke sebelah kanan. Kemudian untuk I2 kita gambar arah arusnya ke sebelah kiri, artinya menuju ke cabang. Dan untuk I3 nya arah arusnya ke bawah. Nah, setelah masing-masing kita gambar baik arah loop maupun arah kuat arus, langkah berikutnya adalah kita akan menghitung kuat arusnya masing-masing. Langkah yang pertama kita bisa tuliskan terlebih dahulu formulasinya, yaitu sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, kita ke sebelah kiri terlebih dahulu. Kita lihat arah loopnya searah dengan arah jarum jam. Nah, jika arah loop melewati GGL bertanda negatif, kita lihat di sini ada tanda voltase ya, ada baterai, di situ ada minus, ada plus. Nah, karena arahnya melewati arah minus, maka untuk sigma GGL-nya kita tuliskan dengan minus. Nah, di situ ada nilainya adalah 32 volt ya, jadi kita tulis minus 32. Kemudian kita lihat berikutnya ada plus sigma IR. Nah, karena di sini arahnya searah dengan arah kuat arus ya, sehingga tandanya di sini adalah plus ya. Jadi jika arah loopnya sama dengan arah kuat arus, maka tandanya adalah plus. Sehingga kita tulis plus 4I1, 4-nya adalah dari hambatannya 4 ohm ya. Jadi 4 kali I1, kemudian ditambah lagi. Nah, I3-nya searah dengan arah loop, sehingga tandanya plus kembali. Kita tulis plus 10 I3 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi 4I1 ditambah 10 I3 sama dengan 32. Ini kita umpamakan dengan persamaan 1. Nah, persamaan 2 kita bisa ambil dari arah loop yang ada di sebelah kanan. Karena arah loop yang ada di sebelah kanan adalah berlawanan arah dengan arah jarum jam,
Dan kalau kita lihat di sini arah loopnya ternyata melewati GGL yang bertanda minus, sehingga dari rumus sigma GGL plus sigma IR sama dengan 0, untuk besarnya GGL-nya kita tulis dengan tanda minus, sehingga menjadi minus 15. Kemudian ditambah, nah karena arah GGL-nya ini searah dengan arah arus I2, sehingga tandanya plus, sehingga kita tulis plus 5 kali I2 ditambah 10 kali I3 sama dengan 0. Persamaan tersebut bisa disederhanakan dengan kita tulis 5I2 ditambah 10 I3 sama dengan 15. Karena dari persamaan 1 dan 2 di sini ada kuat arus yang ketiga ya, ada variabel kuat arus yang ketiga, sehingga di sini kita akan masing-masing mencari dari persamaan satunya, kita akan mencari kuat arus yang pertama, sedangkan dari persamaan yang kedua kita akan mencari kuat arus yang kedua. Baik, kita ke persamaan yang pertama dulu. Untuk mencari I1, caranya adalah kita tulis 4I1 sama dengan 32 dikurang 10 I3. Kita turunkan I1 sama dengan 32 dikurang 10 I3 dibagi 4. Untuk sementara bisa kita tuliskan demikian. Kemudian untuk persamaan 2-nya kita akan mencari I2, sehingga kita tuliskan dengan 5I2 sama dengan 15 dikurang 10 I3. I2 sama dengan 15 dikurang 10 I3 dibagi 5. I2 sama dengan 3 dikurang 2 I3. Nah, ini kita bisa mendapatkan nilai I1 dan I2-nya. Nah, sekarang kita kembali ke hukum Kirchhoff yang pertama, bahwasanya jumlah kuat arus yang masuk ke dalam titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Sehingga kita bisa tuliskan dengan formulasi sesuai dengan gambar yang ada. Kita bisa tuliskan I1 ditambah I2 sama dengan I3, karena posisi I1 dan I2 nya adalah masuk ke dalam titik percabangan, sama dengan I3. I3 ini adalah yang keluar dari percabangan. Kita turunkan ke bawah. Persamaan I1-nya kita ganti dengan 32 min 10 I3 per 4. Kemudian ditambah persamaan I2-nya kita ganti dengan 3 min 2 I3. Kemudian kita tuliskan sama dengan I3. Kita sederhanakan. 32 dibagi 4, 8. 10 dibagi 4 kita sederhanakan menjadi 5 per 2. Sehingga menjadi 8 dikurang 5 per 2 I3 ditambah 3 dikurang 2 I3 sama dengan I3. Nah, supaya bentuknya tidak ada pecahan, masing-masing kita kalikan dengan 2. Sehingga menjadi 16 dikurang 5 I3 ditambah 6 dikurang 4 I3 sama dengan 2 I3. Baik, sekarang kita sederhanakan kembali. Kita kelompokkan. 16 dengan 6 kita jumlahkan menjadi 22. Sehingga kita tuliskan 22 sama dengan 2 I3 ditambah 4 I3 ditambah 5 I3. 22 sama dengan 11 I3. Sehingga I3-nya sama dengan kita peroleh 2 dengan satuan ampere. Nah, karena I3-nya sudah kita ketahui, selanjutnya nilai I3 tersebut kita substitusikan ke persamaan akhir I2. I2 sama dengan 3 dikurang 2 I3, sehingga menjadi 3 dikurang 2 kali 2. Diperoleh I2-nya min 1 ampere. Karena tandanya negatif, maka di sini kuat arus I2-nya kita bisa rubah arahnya. Yang semula I2-nya arahnya ke kanan, bisa kita rubah arah arusnya ke sebelah kiri. Kemudian setelah I2 kita peroleh, berikutnya kita akan mencari I1. Nah, untuk mencari I1, kita bisa menggunakan persamaan akhir I1-nya,
32 min 10 I3 dibagi 4. I3 nya tinggal kita ganti dengan 2, sehingga menjadi 32 dikurang 20 dibagi 4 sama dengan 12/4, sama dengan 3 ampere. Dengan demikian diperoleh kuat arus 1-nya 3 ampere, kuat arus 2-nya 1 ampere, dan kuat arus 3-nya 2 ampere. Bagaimana? Gampang bukan? Sistem persamaan linear 3 variabel SPLTV juga bisa kita terapkan ke dalam bidang ilmu kimia. Salah satu contoh soalnya adalah sebagai berikut. Seorang ahli kimia mencampur 3 larutan glukosa yang memiliki konsentrasi 20%, 30%, dan 45% untuk menghasilkan 10 liter larutan glukosa dengan konsentrasi 38%. Jika volume larutan 30% yang digunakan adalah 1 liter lebih besar daripada 2 kali larutan 20% yang digunakan, tentukan volume masing-masing larutan yang digunakan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita bisa menggunakan konsep SPLTV. Kita bisa ambil pemisalan. Misal yang 20%-nya adalah sebagai variabel P, 30%-nya Q, 45%-nya R. Sehingga persamaan 1 bisa kita peroleh P ditambah Q ditambah R sama dengan 10. Kemudian karena 20% itu adalah 0,2, artinya 0,2 P. 30% adalah 0,3, artinya 0,3 Q. 45% adalah 0,45, artinya 0,45 R. Dan konsentrasinya adalah 38%, artinya 0,38 dikali 10 sama dengan 3,8. Sehingga persamaan 2-nya diperoleh 0,2 P ditambah 0,3 Q ditambah 0,45 R sama dengan 3,8. Nah, pada kalimat jika volume larutan 30% yang digunakan adalah 1 liter lebih besar daripada 2 kali larutan 20% yang digunakan. Dari kalimat tersebut kita bisa buat model matematikanya menjadi persamaan yang ketiga, yaitu Q sama dengan 2P ditambah 1. Di persamaan yang kedua bisa kita sederhanakan karena bentuknya desimal. Masing-masing kita kalikan 20 sehingga menjadi 4P tambah 6Q tambah 9R sama dengan 76. Di persamaan 3 kita juga bisa sederhanakan menjadi min 2P ditambah Q sama dengan 1. Untuk menentukan masing-masing nilai P, Q, dan R, kita bisa menggunakan metode eliminasi substitusi. Nah, untuk persamaan 1 dan 2, variabel R-nya bisa kita eliminasi. Sebelumnya persamaan 1 kita kalikan 9, persamaan 2-nya kita kalikan 1 menjadi seperti ini. Kemudian variabel R-nya bisa kita hilangkan, sehingga menjadi persamaan yang baru, yaitu persamaan 4, yaitu 5P plus 3Q sama dengan 14. Berikutnya persamaan 4 kita eliminasikan dengan persamaan 5. Kita akan eliminasi variabel Q-nya. Persamaan 4-nya kita kalikan 1, persamaan 5-nya kita kalikan 3. Sehingga menjadi 11P sama dengan 11. Nilai P-nya diperoleh sama dengan 1. Kemudian berikutnya kita substitusikan nilai P-nya ke persamaan 5, sehingga menjadi persamaan Q-nya diperoleh sama dengan 3. Terakhir, nilai P dan Q kita substitusikan ke persamaan 1, sehingga menjadi R sama dengan 6. Nah, dengan demikian, maka volume larutan glukosa dengan konsentrasi 20%, 30% dan 45% secara berturut-turut adalah 1 liter, 3 liter, dan 6 liter. Nah, itu tadi mengenai penerapan matematika dalam berbagai bidang ilmu keahlian. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi untuk membahas penerapan-penerapan ilmu matematika di bidang yang lainnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.